mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Renungan hari ini berjudul Terus Menanjak, ditulis oleh Tim Gustafson. Christina Rossetti, seorang penyair dan penulis renungan, telah menjalani kehidupan yang sulit. Sepanjang hidupnya ia pernah mengidap depresi dan berbagai penyakit. Bahkan beberapa kali pertunangannya kandas. Akhirnya ia meninggal dunia karena kanker. Daud muncul dan dikenal pertama kalinya oleh bangsa Israel sebagai pahlawan. Namun di sepanjang hidupnya ia pernah mengalami berbagai kesulitan. Menjelang akhir pemerintahannya, anaknya sendiri bersama penasehat kepercayaannya dan sebagian besar rakyat berusaha menggulingkannya. 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu Daud membawa serta Imam Abiatar dan Zadok serta tabut perjanjian Allah, lalu pergi dari Yerusalem. Setelah Abiatar mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, Daud berkata kepada kedua imam tersebut, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Bahkan di tengah kondisi yang tidak menentu, Daud berkata, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud tahu bahwa ia dapat mempercayai Allah. Christina Rossetti juga mempercayai Allah, dan hidupnya berakhir dengan penuh pengharapan. Jalan kehidupan kita mungkin berliku-liku dan terus menanjak, tetapi jalan itu
akhirnya membawa kita menuju Bapa Sorgawi yang siap menyambut kita dengan bahagia. Sahabat ODB, dalam hal apa saja jalan kehidupan Anda terasa sulit dan berliku. Lalu bagaimana Anda dapat mempercayai Allah untuk memimpin Anda dalam jalan hidup yang Anda tempuh? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terkadang hidup ini terasa berat. Namun aku percaya Engkau akan melakukan yang benar bagiku dan juga bagi semua orang yang percaya kepadamu. Karena itu tolonglah aku hidup dalam pengharapan dengan menantikan hari ketika aku akan bersamamu selamanya. Amin.